bergerak lebih cepat. Tahun 98 orang kayaknya wah udah mulai bebas gitu kan berekspresi. Tapi kemudian kalau ada yang seperti ini lagi berasa kayak flashback nggak sih? Kayak setback lagi ke tahun-tahun itu. Kalau saya nih mau menyebutnya ada kutipan yang bagus dari Fathia kemarin. Lagi ngobrol di mana terus dia bilang ini orde baru yang baru. Most Talk. Most 1058. Halo orang-orang baik. Ketemu lagi bersama saya Haris Ashar di acara Ngehamtam, ngebahas HAM bersama para tamu. Jadi bajak siaran kita. Dibajak kita. Itu opening acara gua dulu. Itu lucu loh. Pertama kali gua dengar Ngehamtam karena Bang Haris itu kan kayak tokoh HAM gitu, kebebasan berekspresi. Namanya Hamtam gitu loh. Bagus. Ngomongin HAM bersama tamu. Iya lucu. Yang bikin dulu si produsernya tuh si Tio. Oh. Memang Ngehamtam aja. Oke, lanjut ya. Lanjut nih soal kebebasan berekspresi. Oke. Sebenarnya kalau saya juga termasuk yang concern sama hal ini. Karena kan memang kita ya dijamin sama undang-undang. Tapi banyak juga kan undang-undang yang membatasi juga. ITE yang dipakai sama Bang Haris. Kemarin undang-undang ITE juga kan? ITE dan undang-undang peraturan KUHP nomor 1 tahun 1946 tentang pelaksanaan KUHP. Jadi ada beberapa hal waktu KUHP kita kan dari Belanda. Nah itu dia masih represif kan Waktu harusnya. kita merdeka ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Muncullah peraturan KUHP nomor 1 tahun 46 itu. Oke. Nah ada pasal 14 dan pasal 15. Yaitu tentang pasal 14 itu kalau belum terjadi, pasal 15 kalau sudah terjadi. Tentang berita bohong. Nah, munculnya tahun 46 ini kandungan arti historisnya. Itu waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Khawatir ada yang menciptakan provokasi dengan berita bohong. Oh antek-antek asing gitu atau gimana? Ya kita nggak ngerti lah, belum lahir. Takutnya ada. Lo kayak Mas Lonya ngono. Tapi jadi dianggap bisa membahayakan republik yang masih baru yang waktu masih itu. Muda banget nih waktu itu. Jadi muncullah undang-undang peraturan KUHP itu. Nah tahun 46. Iya. Sekarang 2024. Diberlakukan lagi untuk memidanakan sejumlah orang, nggak cuma saya loh. Di 4-5 tahun terakhir ini banyak banget, makin hari makin banyak orang dipidana dengan tuduhan berita bohong menggunakan si peraturan undang-undang tahun 46 itu. Nah, jadi selain kasus di Pengadilan Jakarta Timur, saya, Fathia, Jumhur Hidayat, Aliansi Jurnalis Independen, Aji juga dulu Aji, YLBHI, kami sedang ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugurkan atau menguji pasal 14 dan 15 itu. Dalil ininya yang paling utama apa Bang Haris? Sudah tidak kontekstual, kebutuhan penggunaan pasal dan peraturan tersebut sudah selesai gitu, dan dia mengganggu soal norma kebebasan berekspresi, berpendapat, menyebarkan informasi yang dijamin oleh konstitusi. Di tahun 2023, 2024 seperti ini kan udah luar biasa ya perkembangan teknologi dibandingkan dengan tahun 46 udah jauh banget. Jauh banget. Sekarang teman-temannya Mbak Indi pada punya produk AI. Oh ya AI gimana tuh ya? Kalau Pak Harto aja udah keluar tuh AI-nya. Kalau AI itu salah, siapa yang mau dilaporin ke polisi? Iya benar. Oke, ini kan sekarang kemudian bergerak lebih cepat. Tahun 98 orang kayaknya wah udah mulai bebas gitu kan berekspresi. Tapi kemudian kalau ada yang seperti ini lagi berasa kayak flashback nggak sih? Kayak setback lagi ke tahun-tahun itu. Kalau saya nih mau menyebutnya ada kutipan yang bagus dari Fathia kemarin. Lagi ngobrol di mana terus dia bilang ini orde baru yang baru. Orde baru yang baru. Fathia yang bilang. Orde baru yang baru. Fathia yang bilang begitu. Tapi buat saya ini memang sejumlah hal-hal yang disebut sebagai otoritarianisme sudah terpenuhi ya. Apa aja tuh sejumlah Misalnya, hal-halnya? Kebebasan berpendapat, berkumpul,
menyebarkan informasi atau mencari informasi itu bukan hanya dipersulit, tetapi dipidana. Dan jumlah pemidanaannya tambah banyak. Berapa sih Bang angkanya? Waduh, kalau saya kutip yang sering dipakai oleh banyak teman-teman, SafeNet. SafeNet itu sudah lebih dari 100 di 2022. Dan banyak yang berujung ke tahanan? Banyak yang divonis, banyak yang di penjara juga. Nah, itu kalau menggunakan ITE. Dan sebelum saya kasih poin yang lain, dan makin hari pelapornya makin banyak pejabat negara. Itu ciri-ciri otoritarian. Itu satu indikator ya. Salah satu indikator. Jadi yang melaporkan itu para pejabat atau yang berasal dari komunitas politik. Yang terkait dengan kebijakannya atau praktek kekuasaannya. Gitu. Itu ciri-cirinya salah satunya itu Ciri-cirinya itu. Menggunakan hukum secara tidak fair, ya kan, untuk membatasi dan mempidanakan. Lalu menciptakan regulasi-regulasi yang makin banyak, menyulitkan ruang partisipasi warga. Ini kalau misalnya di breakdown ke dunia nyata, apa yang menyulitkan partisipasi warga misalnya, Bang? Misalnya pernah dengar dong, pasti pernah ngebahas Perpu Ormas. Ya kan? Sampai ada yang kemudian dibubarin. Perpu Ormas itu kan konteks kemunculannya waktu itu dalam rangka membubarkan HTI. Hizbut Tahrir Indonesia itu. Tapi kandungan perpunya yang kemudian sudah jadi undang-undang, dia bisa dipakai untuk membubarkan apapun. Yang paling penting kewenangannya ada yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang boleh menafsirkan Pancasila hanya pemerintah. Kewenangan membubarkannya ada di pemerintah. Pemerintah lahir dari perpolitikan multipartai yang itu aja. Yang bisnis mereka, yang bikin aturan mereka, yang bisa mengeksekusi kalau ada yang mengganggu ya mereka. Mereka juga. Nah, jadi sebetulnya situasinya hari ini makin berjarak kan Mbak Indi. Antara negara, pengelola negara dengan warga. Nah, situasi ini makin hari makin kejadian, makin buruk seperti itu. Dan situasi ini makin mengerikan dalam soal begini. Kita sama-sama tahu namanya PSN, Program Strategis Nasional. Seolah-olah itu membangun, development. Tapi sebetulnya kalau dicek di Perpres yang dijadikan dasar untuk praktek PSN itu, kalau di istana, saya menyebutnya analoginya di istana, pusat menentukan kampungnya Bang Angga mau dijadiin jembatan menuju surga yang berdiri begitu, tanpa konfirmasi ke dia dan penduduk di sekitar rumahnya dia, nggak boleh. Kalau mengacu sama undang, meskipun warga penolakan nih punya hak milik, HGB, dilapis emas tuh sertifikatnya, terserah. Kalau Jakarta bilang mau, harus minggir, diganti. Nah, kalau misalnya kita ngelawan, mereka akan berlindung PSN, marah dong, berekspresi, mekanisme nggak jalan, regulasi nggak mau berubah, pasti masa mereka mau kan diem, ya kan, kena pidana. Contoh Rempang, yang baru-baru ini nih, kan? Kita lihat kan waktu demo rambutnya gondrong, begitu dibawa sama polisi atau sama jaksa, saya lihat di TV udah dibotakin. Nah, itulah represi terhadap warga, nggak fair dong. Jadi bisa dibilang kondisi saat ini lebih buruk atau gimana sampai ada istilah orde baru yang baru. Dari sisi cepatnya waktu 10 nggak sampai 10 tahun ya lebih buruk. Kalau dari sisi percepatannya, dari sisi cara dan kerumitan yang sering didiskusikan, kalau pendukungnya bilang kan, ya enggak dong, buktinya ini gini. Dulu nih 2 tahun lalu saya ingat, kalau ada kita bilang kebebasan berekspresi buruk, pendukung dan yang mencintai Jokowi selalu bilang
Buktinya Rocky Gerung nggak ditangkap. Selalu itu kan yang dijadiin. 2 tahun lalu. Per tahun lalu Rocky Gerung udah dilaporin. Iya, tapi nggak jadi akhirnya. Tapi belum dicabut. Belum dicabut ya. Nah jadi saya mau bilang, kalau dari sisi waktu luar biasa, lebih cepat dari Soeharto. Oke. Nah tapi kalau dari sisi cara, ya nggak bisa apple to apple. Karena situasinya dunia digital makin berkembang. Partai nggak cuma 3, penduduk tambah banyak, macam-macam lah. Jadi tapi menurut saya rezim yang sekarang, rezim penguasa yang sekarang tetap punya cara untuk dominan. Oke, ini ngomongin soal rezim nih Bang, kan berikutnya akan segera berganti ya. Tapi kita harus jeda dulu. Nanti di yang berikutnya tuh pengen nanya nih, dari 3 nih, Paslon yang yang nomor 4 yang bagus. Ya udah kita jeda dulu deh. Gue udah curiga. Kita jeda dulu deh kalau gitu. Kita kembali lagi di Most Talk pagi hari ini bersama Haris Azhar. Most 105.8